Shalom warga kerajaan, masih bersama dengan saya Roy Setiawan di program podcast GPI Rock Surabaya, Kingdom Insight is Gift for You. Hari ini kita masih berada pada seri tentang kesehatan, tentang health, dan bagaimana kabar Anda? Kami selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan yang baik dan sehat di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bersama dengan saya, kita akan memperbincangkan tentang bagaimana mengatasi gangguan cemas selama COVID-19 ini. Bersama dengan saya telah hadir Dr. Yunias Setiawati, spesialis kesehatan jiwa, konsultan. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Rumah Sakit Siloam Surabaya, dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kenjeran Surabaya. Selamat datang Dr. Yunias. Terima kasih Dok telah memenuhi undangan kami untuk bisa bergabung di dalam podcast GPI Rock Surabaya. Dok, mohon izin bertanya bahwa akhir-akhir ini selama masa pandemi COVID-19 ini kita melihat ya bahwa ada banyak kawan-kawan kita yang mungkin mengalami gangguan cemas. Mungkin mereka melihat berita-berita yang ada ya bisa mempengaruhi kesehatan psikis mereka. Dan sebetulnya apa pengertian dari gangguan cemas itu ya Dok? Iya, terima kasih Pak Roy. Jadi memang dalam kondisi pandemi COVID-19 yang kita nggak tahu ya, kapan nanti berakhirnya, terus risiko paparan juga masih tinggi, terutama di Jawa Timur. Itu sebetulnya kalau cemas itu merupakan respon yang normal ya. Jadi kondisi cemas itu merupakan respon yang wajar dalam menghadapi stresor. Misalnya takut akan ujian ya, jalan macet atau takut terpapar COVID. Tetapi respon yang berlebihan dalam menghadapi stresor, yaitu yang disebut dengan gangguan kecemasan. Nah, apa yang disebut stres? Stres itu yaitu ketegangan saat kita menghadapi masalah yang memang belum ada jalan keluarnya. Jadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan tuntutan yang menimbulkan respon emosional dan fisik. Nah, itulah sehingga menyebabkan gangguan kecemasan. Dok, apakah gangguan kecemasan itu sama dengan gangguan depresi, Dok ya? Iya, jadi orang itu sering membaurkan ya gangguan kecemasan, takut, dan depresi. Nah, kalau kecemasan itu kan merupakan respon tadi ya yang berlebihan terhadap suatu kondisi yang menimbulkan stresor. Kalau depresi itu yaitu gangguan suasana perasaan kita. Jadi biasanya yang depresi itu nggak kelihatan kalau nggak ditanya ya. Gejalanya yaitu orang itu mengalami murung sedih sepanjang hari, minimal dalam waktu 2 minggu, terus mudah lelah, ya, terus juga tidak bisa melakukan suatu aktivitas. Nah, itu kondisi depresi. Nah, itu kriteria mayornya. Kalau minornya ditambah dengan gangguan konsentrasi, mudah lupa, tidak ada ide, katanya tidak ada mood, bad mood gitu ya, bete. Terus juga mungkin gangguan makan, makannya bisa berlebihan, bisa kurang, atau bisa pula tidak mau makan sama sekali. Juga ada gangguan tidur, misalnya tidurnya jadi terlalu banyak atau terlalu kurang gitu ya. Dan juga ada perubahan berat badan, terus ada respon emosi dan perilaku. Kadang depresi yang agitasi itu begini, malah mudah marah begitu ya. Yang dikira cemas tadi, jadi sering tumbang tindih. Nah, kalau depresinya berat itu risiko percobaan bunuh diri, sehingga harus diwaspadai memang dalam kondisi pandemi COVID ini. Iya. Dr. Yunias, siapa saja sebetulnya yang bisa mengalami gangguan
cemas? Apakah semua orang atau mungkin orang-orang dengan kepribadian-kepribadian tertentu mereka bisa mengalami gangguan cemas, Dok ya? Iya, memang kecemasan itu bisa dipengaruhi dari pola pengasuhan kita, genetiknya, dan lingkungan. Nah, pola asuh dan genetik nanti juga menyebabkan ini kan ciri-ciri kepribadian yang berisiko tinggi untuk gangguan cemas tuh yaitu ciri kepribadian yang anankastik atau perfeksionis ya. Jadi seseorang yang ingin sempurna gitu. Tentunya batasan sempurna kan tinggi value-nya. Jadi orang itu mudah cemas, ragu-ragu dalam mengambil keputusan begitu. Atau orang yang ini ya narsis, sangat mencintai dirinya. Jadi selalu ada yang kurang begitu. Atau memang cirinya itu orangnya itu memang pencemas ya. Atau yang dependent, jadi tergantung. Kalau ngambil keputusan itu nggak berani diteruskan ke orang lain. Bagaimana ya? Sebaiknya gimana? Tapi kalau salah dia nanti menyalahkan orang lain. Ya. Tipe kepribadian ini yang rentan nanti terjadi gangguan kecemasan. Iya, iya. Iya, iya. Dok, selain tipe-tipe kepribadian tertentu, ya, kira-kira faktor-faktor apa saja, Dok, yang bisa memicu gangguan cemas itu, Dok? Kalau selama pandemi COVID-19 ini? Iya, jadi kecemasan itu kalau timbulnya itu kan tidak tiba-tiba ya. Kecemasan itu ada yang kecemasan sejak masa anak, remaja, dan dewasa. Nah, dalam kondisi pandemi COVID ini, memang kita kan risiko terpapar tinggi ya, walaupun kita pakai masker, tapi lingkungan kan nanti tetap tidak memakai masker, ya, social distancing, nanti keluarganya kalau nggak ketemu gitu biasanya juga kurang oke ya, itu juga kita alami ya. Nah, kondisi-kondisi itu karena kondisi lingkungan yang memang menimbulkan cemas, nah itu nanti akan berinteraksi dengan pola asuh dan genetik yang dapat menimbulkan suatu kondisi kecemasan. Iya. Gitu. Ya. Jadi bisa juga dari faktor lingkungan, Pak Dok ya, yang memberi pengaruh kepada seseorang sehingga seseorang tersebut bisa mengalami gangguan cemas, Dok ya. Iya. Dan faktor lingkungan ini kalau memang tidak bisa dihindari, ya, apakah itu nanti akan malah semakin memperburuk kondisi kecemasan itu, Dok? Iya, jadi tuntutan lingkungan. Jadi ada lingkungan kalau internal itu yang kecil ya, mikrokosmos keluarga. Nah, keluarga yang banyak tuntutan, ya banyak peraturan, banyak larangan, terus ekspresi emosi yang negatif, sering marah, mudah tersinggung, itu juga memicu untuk kondisi kecemasan. Nah, kondisi yang eksternal misalnya tuntutan lingkungan yang terlalu tinggi, ya, di mana kondisi pandemi ini kan berkepanjangan. Kita tetap harus bekerja, sedangkan kita sendiri juga takut terpapar, itu juga berisiko untuk timbul gangguan kecemasan. Ya, atau orang-orang yang pernah terpapar sebelumnya, gitu ya. Atau yang di stigma loh, kamu nanti bisa menyebabkan apa? Menularkan loh ke orang lain, gitu ya. Atau dia merasa bersalah karena kok aku ini ya sakit menulari saudara, kerabat, apalagi kalau sampai kehilangan orang yang dicintai ya, sehingga dapat menyebabkan gangguan cemas dan depresi tadi. Iya, Dok, apa tanda-tanda mayor ya, tanda-tanda yang seringkali terlihat dari orang-orang yang mengalami gangguan cemas itu apa saja, Dok? Selain tadi yang sudah disebutkan di poin sebelumnya. Biasanya apa yang paling kelihatan dari mereka yang terlihat mengalami gangguan cemas ini, Dok? Iya, biasanya dia tuh mengalami ada triasnya namanya hiperaktivitas motorik. Jadi tidak bisa tenang. Kalau duduk itu sebentar bangkit, sebentar duduk ya, atau mengepalkan jari begitu ya, tidak bisa tenang. Selalu tolah-toleh begitu. Atau hiperaktivitas otonom, jadi sering kencing ya. Terus berkeringat dingin,
sukar BAB atau bahkan diare, dan kewaspadaan yang meningkat. Jadi kalau disapa sedikit sudah kaget, ada berita sedikit kaget. Kalau agak parah ada gangguan kognitif tadi, jadi mudah lupa, nggak bisa konsentrasi, yang itu tentu saja mengganggu kegiatan orang tersebut ya. Bahkan kalau kondisinya agak parah itu, aduh jantungku kok berdebar-debar ya, leherku rasanya tercekat ya, aku rasanya mau mati, mau gila, aku jangan-jangan sakit jantung ini, begitu ya. Atau ya kondisi-kondisi seperti itu. Dok, berarti itu bisa mengalah kepada gejala-gejala psikosomatis berarti dok ya, orang-orang dengan gangguan cemas itu. Betul. Jadi psikosomatis itu kan kalau psike itu jiwa ya, soma itu badan. Jadi gangguan badania yang sebetulnya erat kaitannya dengan gangguan psikologis. Nah, sehingga biasanya kan timbul ini nih, sering pasien yang hipertensi, menaun, tapi kok ini gambaran EKG-nya juga normal, ronsen toraknya normal, jadi dikonsultasikan ke psikiatri ya. Ya memang hipertensi, tapi kok masih umur 30-an sudah 160, 170 ya. Ketika diberikan anti cemas kok berkurang. Nah, itu mungkin gangguan psikosomatis. Atau iya gangguan jantung ya. Sudah periksa bolak-balik ke dokter jantung, interne ya. Juga dirawat rehab, tapi saya jengkel loh dok, kok katanya nggak ada kelainan. Nah, itu memang karena mungkin ketegangan yang meningkat atau gangguan-gangguan lambung. Ya, sekarang yang katanya apa MAH kronis atau GERD itu ya, sering pasien itu jengkel, saya nih sudah endoskopi, sudah semuanya kok nggak ada sakitnya. Nah, itu memang kita perlu mendengarkan ya. Jadi supaya pasien itu lega atau orang itu ya, kita tidak boleh mengatakan wong tidak sakit. Nah, itu akan memperparah gangguannya gitu. Iya. Kalau sudah begitu, itu biasanya nanti cara mengatasinya yang harus diperbaiki atau diobati itu adalah gangguan sakitnya itu atau psikisnya dok ya? Mohon izin untuk bertanya. Iya, jadi kalau psikosomatik biasanya mereka akan ke dokter yang bersangkutan ya, misalnya hipertensi ke dokter jantung, ke dokter apa namanya interne gitu kan ya. Kalau sering flu ke dokter THT. Nah, itu di kami itu ada namanya CLP. Jadi kalau memang tidak ada gangguan di organnya, maka dokter-dokter itu akan mengkonsulkan ke psikiater ya. Nah, nanti kami bekerja sama. Ya memang hipertensi misalnya di atas normal diobati. Selain itu kita mengubah lifestyle pasiennya itu. Ya, misalnya dengan pola hidup yang lebih sehat ya. Dia menyadari ya bahwa gangguan-gangguan itu tidak selamanya berasal dari fisik gitu ya. Menyadarkan bahwa gangguan-gangguan psikologis itu bisa menimbulkan respon seperti seolah-olah ada gangguan fisik begitu. Iya. Dok, kadang-kadang orang dengan gangguan seperti itu mereka tidak mau ya untuk mencari bantuan ke ahli atau ke profesional. Kira-kira kapan dok ya saya misalkan harus mencari bantuan ke ahli atau ke profesional atau ke psikiater, psikolog dan sejenisnya, itu kapan saya harus datang untuk berobat? Kira-kira ada batasan enggak dok ya? Masih bisa diatasi sendiri atau harus memang mencari bantuan ke ahli dok? Iya, bila keluhan-keluhan semacam depresi, cemas tadi bisa dilakukan sendiri misalnya dengan relaksasi, berkomunikasi dengan teman, dengan orang tua. Itu kalau keluhannya bisa berkurang, maka tidak perlu ke psikolog, psikiater. Akan tetapi kalau sudah mengganggu, misalnya dalam sekolahnya jadi tugasnya nggak selesai-selesai, dalam lingkungan sosial misalnya menimbulkan ketegangan ya, atau dalam aktivitas pekerjaannya misalnya jadi semuanya serba terganggu, maka sebaiknya memang harus konsultasi ke psikiater
untuk apa? Untuk kita dilatih cara berkomunikasi yang efektif gitu ya. Dok, apakah seseorang yang nanti akan mencari bantuan ke psikiater itu sama dengan ke psikolog, Dok ya? Atau ada bedanya? Ini kadang-kadang yang Iya, saya melihat awam ini enggak bisa ini ya, enggak bisa iya. membedakan ya, kapan saya harus ke psikiater, kapan saya harus ke psikolog. Itu tandanya seperti apa, Dok ya? Betul. Memang dalam hal ini psikolog, dalam hal ini psikolog klinis ya. Jadi Iya, bekerja sama dengan psikiater, psikiater khususnya yang konsultan. Dalam hal ini psikologi itu kan ilmu perilaku. Jadi kalau ada masalah hubungan dengan saudara, dengan teman, ya, dengan pekerjaan kita bisa konseling ke psikolog. Tetapi kalau gangguan cemas yang berat, depresi, psikosomatik, karena apa? Kita harus ke psikiater karena penyebabnya memang ada gangguan di neurotransmitter tertentu, misalnya serotonin, dopamin, di GABA, begitu ya, sehingga itu memerlukan tata laksana farmakoterapi. Nah, dalam hal ini tujuan farmakoterapi itu untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan pola pikir yang positif. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa obat-obat psikiatri itu sama dengan obat antihipertensi, obatnya orang diabetes ya. Jadi tidak menyebabkan ketergantungan, apalagi sampai keracunan, itu tidak ada ya kalau diberikan sesuai dengan pengawasan dari psikiater iya. tersebut. Ya, Ini kadang-kadang yang salah dipahami, Dok ya. Banyak orang ya, yang mau berobat atau mencari bantuan ke psikiater itu karena menganggap nanti saya tergantung dengan iya obat-obat betul. psikiater. Dan yang juga seringkali berobat itu seringkali biasanya kadang-kadang di masyarakat masih di stigma buruk begitu, Dok ya. Iya, tetapi sekarang dengan ini ya, kan di balik kesukaran juga ada kemudahan. Nah, dengan adanya acara seperti podcast ini, terus juga promosi kesehatan lewat YouTube, Iya, Instagram, ya, dan juga lewat webinar, itu masyarakat malah mengenal gangguan-gangguan mental dan mereka sendiri ikut mempromosikan perlunya kesehatan mental di samping kesehatan fisik. Nah, iya, seperti kegiatan-kegiatan ini akan membantu program pemerintah dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat Indonesia. iya. Baik, Dok. Pertanyaan yang terakhir ini, Dok. Ya, Kalau tadi bagaimana kita mengatasi gangguan cemas itu, nah sekarang yang terakhir bagaimana kita bisa mencegah supaya diri kita tidak terkena gangguan cemas itu, apa yang mesti harus kita lakukan ini, Dok, untuk mencegah untuk tidak terkena gangguan cemas itu? iya, terima kasih Pak Roy. Ini pertanyaan yang bagus ya. Memang dalam suasana yang ketidakpastian ini, kita hendaknya selalu bersyukur ya. Karena kalau bersyukur Iya, itu meningkatkan hormon endorfin. Kita kalau berbahagia, maka hormon stresornya juga akan turun. Dan tak kalah pentingnya lifestyle. Kita harus memperbaiki lifestyle kita dengan pola hidup yang sehat, yaitu makan makanan yang bergizi, ya, tidak banyak makan makanan yang fast food dan banyak mengandung nikotin ya, minum-minuman itu kan menyebabkan gangguan cemas. Dan jangan lupa untuk berolahraga ya, olahraga yang ringan itu kan sekarang banyak, bisa cari di YouTube, bisa dilakukan di rumah, iya, begitu ya. Saya juga membuat senam saniman itu untuk menciptakan suasana hati yang gembira. Selain itu jangan lupa berjemur ya, enggak usah takut hitam. Kalau memang ini dasarnya hitam juga enggak apa-apa. Kalau hitam juga hitam manis, tidak menyebabkan penyakit. Ya. Terus juga senantiasa berdoa ya, sesuai agama kita masing-masing, begitu ya. Dan iya, kita hendaknya saling support, saling menguatkan. Nah, kita jangan lupa melakukan hobi kita.
Kalau dulu hobinya yang traveling ya diganti berkebun ya. So, membuat podcast seperti ini bagus, bisa membuat kita juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Iya. Iya. Baik, Dr. Yunias, terima kasih banyak untuk wawasan yang sudah diberikan terkait gangguan cemas. Saya yakin perbincangan kita pada episode kali ini bisa membawa manfaat untuk rekan-rekan kita di GBI Rock Surabaya maupun untuk siapapun yang mendengar dan menyaksikan acara podcast ini. Terima kasih Dr. Yunias untuk kedatangannya dan juga untuk penjelasan yang sudah diberikan. Mungkin sebagai closing statement ada sesuatu yang ingin ditambahkan, Dok, pesan-pesan terakhir, pesan-pesan untuk menutup perbincangan kita kepada para pemirsa di episode kali ini. Ya, terima kasih. Jadi kata-kata yang bagus itu yaitu di balik kesukaran ada kemudahan. Nah, di era pandemi COVID ini kita hendaknya bersyukur ya, karena secara tidak langsung kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan kepada keluarga ya, di mana dengan kita dekat dengan keluarga dan dekat dengan Tuhan, maka kita akan sukses dalam menempuh apa-apa yang kita perlukan. Terima kasih. Ya, baik Dr. Yunias, terima kasih banyak untuk closing statement yang diberikan. Jadi jangan lupa rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini untuk kita selalu menjaga kesehatan mental kita, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Saya percaya ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan juga berkomunitas dengan keluarga kita, ya, dengan rekan-rekan kita, ya, walaupun mungkin lewat media daring, itu tentu akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Dr. Yunias sekali lagi. Terima kasih Kak Roy, sama-sama. Selalu, dan demikian acara podcast kita di episode mengatasi gangguan cemas selama COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan selalu saksikan acara-acara program-program podcast berikutnya di dalam Kingdom Insight is Gift for You.